Baik, Ibu sedikit menjelaskan mengenai materi kita hari ini, yaitu cerpen. Terus ya. Cerpen. Cerpen mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Jadi cerpen itu hanya singkat saja ya. Yang kedua, cerpen bersifat fiktif. Kemudian yang ketiga, cerpen hanya mempunyai satu alur saja. Yang keempat, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Yang kelima, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, bentuk tulisan yang sangatlah singkat. Yang ketujuh, mengangkat beberapa peristiwa saja. Kemudian yang kedelapan, penokohan dalam cerita pendek sangatlah sederhana. Yang kesembilan, kesan dan pesan sangatlah mendalam untuk para pembacanya. Kemudian di dalam cerpen atau cerita pendek ini mempunyai struktur. Jelaskan struktur. Struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak berarti gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini yaitu hubungan dengan waktu, suasana, dan juga tempat. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi di sini yaitu adalah urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab atau akibatnya. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju ke klimaks. Klimaks artinya adalah puncak dari konflik tersebut. Atau di dalam evaluasi ini sudah menuju ke penyelesaian konflik yang terjadi dalam cerita. Kemudian yang kelima ada resolusi. Resolusi adalah mengungkapkan solusi terhadap konflik yang terjadi. Kemudian yang keenam ada koda. Nah, koda ini adalah nilai atau pelajaran yang didapat dalam cerita pendek tersebut. Apakah sudah bisa dipahami mengenai struktur cerpen? Ada 6. Baik, kalau sudah dipahami, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur cerpen? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun di dalam sebuah cerpen. Ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Apakah ada yang tahu apa tema? Baik, Ibu akan jelaskan. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita jalannya cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada alur atau plot.
Nah, alur atau plot ini adalah tahapan urutan jalannya cerita tersebut, mulai dari pengenalan, konflik, klimaks, dan juga penyelesaian. Kemudian yang ketiga ada setting. Setting adalah meliputi latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang keenam ada penokohan. Nah, anak-anak, jadi tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh ini adalah orangnya, kalau penokohan ini adalah sifatnya. Nah, dari dalam penokohan ini ada beberapa sifat. Salah satunya ada antagonis, protagonis, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam kejadian tersebut. Di dalam sudut pandang ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sudut pandang orang pertama, yaitu adalah aku. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, bisa serba tahu dan juga bisa pengamat. Kemudian di yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca cerita pendek tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami yang Ibu sampaikan mengenai unsur intrinsik? Baik, kalau sudah, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita pendek dari luar. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Apa kisahnya? Latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat ini ada kondisi politik, ideologi, sosial, ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua ada latar belakang pengarang. Di dalam latar belakang pengarang ada biografi. Nah, biografi itu adalah riwayat hidup sang pengarangnya. Kemudian yang kedua ada kondisi psikologis. Nah, jadi kondisi psikologis itu ada mood dan juga motivasi dari sang pengarangnya. Kemudian yang ketiga ada aliran sastra. Nah, yang dimaksud dengan aliran sastra ini adalah gaya penulisan atau gaya bahasa yang disampaikan oleh maksudnya aliran sastra ini adalah gaya bahasa atau gaya penulisan yang ditulis oleh sang pengarang dalam sebuah cerita cerpennya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami mengenai unsur? Apakah kalian sudah mencatat mengenai struktur cerpen, struktur intrinsik, dan juga unsur ekstrinsiknya? Kalau sudah, Ibu hapus ya. Nah, di dalam cerpen ada unsur kebahasaan. Siapa yang mengetahui unsur kebahasaan dalam sebuah cerpen? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah majas. Yang nomor 2, siapa yang tahu? Nah, belum betul. Coba cari jawaban yang lain. Ya, peribahasa.
Kemudian yang nomor 3, siapa yang tahu? Tidak ada? Ya, ungkapan. Nomor 4, siapa yang tahu? Ya, termasuk di dalamnya. Salah satunya benar? Apa? Di dalam kehidupan ada apanya? Ya, benar sekali. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, jadi unsur kebahasaan dalam sebuah cerpen ada 4. Yang pertama ada majas, yang kedua ada peribahasa, yang ketiga ada ungkapan, dan yang keempat nilai-nilai kehidupan. Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Apakah ada? Silakan ditanyakan kepada ibu. Baik, kalau tidak ada, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke penugasan ya.